Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendiskusikan terkait dengan negara. Negara ini atau dalam bahasa Inggris disebut dengan state dan juga dalam bahasa Belanda ataupun Jerman disebut sebagai Staat, sedangkan dalam bahasa Prancis disebut sebagai Etat. Nah, istilah ini dipergunakan oleh masyarakat di benua Eropa ya, yang mana sejatinya bila kita artikan secara etimologis ataupun secara bahasa adalah menunjukkan suatu keadaan yang tetap ya, atau sesuatu yang memiliki sifat yang tetap. Kemudian definisi negara ini menurut Roger H. Soltau bahwa negara merupakan perpaduan antara alat dan wewenang yang mengatur serta mengendalikan persoalan-persoalan bersama. Kemudian menurut Harold Gillespie bahwa negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan sebab memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu ataupun kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara merupakan organisasi tertinggi dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu hidup di dalam suatu kawasan yang memiliki pemerintahan yang berdaulat. Nah, kemudian bagaimana terbentuknya suatu negara? Ada beberapa teori ya. Yang pertama teori hukum alam. Dalam teori hukum alam ini negara dianggap terjadi sebab faktor alamiah yang bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan untuk berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian teori kekuatan bahwa negara terbentuk sebab adanya dominasi negara yang kuat melalui penjajahan. Nah, jadi dari teori kekuatan ini terbentuknya suatu negara itu disebabkan adanya pertarungan kekuatan di mana sang pemenang yang memiliki kekuatan untuk kemudian membentuk suatu negara. Ada juga teori ketuhanan atau teokrasi ya. Bahwa teori ini berpandangan hak memerintah yang dimiliki oleh para raja yang berasal dari tangan dari Tuhan ya, sehingga raja itu bisa disebut sebagai wakil Tuhan di bumi ya. Mereka mendapat amanah dari Tuhan untuk berkuasa. Karena mereka merupakan wakil Tuhan di bumi, mereka bertanggung jawab kekuasaannya terhadap Tuhan. Nah, ini yang kemudian jadi adanya negara ini ya berkat adanya kekuasaan Tuhan lewat raja ataupun kaisar ya, yang merupakan wakil Tuhan di bumi. Kemudian teori yang selanjutnya adalah teori kontrak sosial ya. Teori kontrak sosial meyakini bahwa negara terbentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat. Ya, bahwa perjanjian masyarakat lain yang kemudian membentuk satu negara. Tokoh-tokohnya ada Jean-Jacques Rousseau, ada Thomas Hobbes, ada John Locke. Kemudian tujuan dari bernegara, bahwa tujuan dari negara adalah memperluas kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban, mencapai kesejahteraan umum. Nah, untuk tujuan bernegara Indonesia, teman-teman silakan lihat dalam preambul ataupun pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 alinea keempat ya. Ada 4 tujuan negara di dalam preambul Undang-Undang Dasar. Silahkan dilihat, oke? Kemudian unsur-unsur dari negara. Ada unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif, yakni unsur yang memang harus ada, unsur yang mutlak ya, berdirinya satu negara. Unsur konstitutif yang pertama yaitu rakyat, kemudian wilayah dan pemerintahan yang berdaulat.
ulat. Sedangkan unsur deklaratif ya, unsur yang sebetulnya tidak ada ya tidak apa-apa, hanya ini nanti akan berpengaruh kepada kemampuan dari negara untuk bisa beradaptasi ya dan berhubungan dengan negara lain. Sehingga unsur deklaratif ini mensyaratkan harus adanya pengakuan dari negara lain. Berdasarkan apa? Berdasarkan hukum internasional. Kemudian bentuk-bentuk negara ya. Bentuk-bentuk negara ada negara kesatuan dan ada negara federal ya. Kalau Indonesia ini merupakan negara kesatuan. Contoh negara federal adalah negara Amerika. Kemudian bentuk negara ini memang kemudian dipengaruhi juga oleh historisitas ya, ataupun kemudian sejarah dari suatu negara. Indonesia ini kan semula lahir ataupun kemudian merdeka ya ada dari perjuangan dari rakyat Indonesia, yang mana ini merupakan usaha dari seluruh rakyat Indonesia, sehingga bentuk negara yang kemudian dipilih adalah negara kesatuan karena menyatukan dari rakyat-rakyat ataupun masyarakat yang ada di wilayah Nusantara. Berbeda halnya dengan Amerika, yang mana bentuk negaranya adalah bentuk negara federal, karena sejatinya bentuk negara federal ini adalah wilayah yang sebenarnya sudah memiliki kedaulatan, kemudian mereka bersepakat untuk membentuk satu negara ya. Jadi mulainya itu adalah satu wilayah-wilayah yang memiliki kedaulatan, kemudian mereka bersepakat ya untuk kemudian membentuk satu negara yang lebih besar ya, dan lahirlah yaitu Amerika. Jadi ada negara federal dan negara bagian ya. Kalau negara bagian ini dia memiliki satu kewenangan tersendiri ya, yang kemudian diberikan ya, karena memang mereka adalah negara yang awalnya adalah negara berdaulat. Sedangkan Indonesia ini bentuk negara kesatuan ya, dengan cara apa? Dengan cara otonomi daerah ya yang seluas-luasnya. Ini yang kemudian membedakan. Ada bentuk-bentuk negara ya di dunia ini berbeda-beda. Kemudian ada lagi Malaysia. Malaysia juga bentuknya federal ya. Sebab apa? Sebab Malaysia ini dahulunya berawal dari satu kerajaan-kerajaan, yang mana kerajaan-kerajaan ini kemudian bersepakat ya untuk membentuk satu wilayah negara ya, yang mana kemerdekaannya diberikan oleh Inggris ya, sehingga kepala negara di Malaysia ini berganti-ganti ya, ataupun bergantian ya, dari satu kerajaan kemudian bergantian kepada kerajaan yang lain ya, tidak seperti Indonesia yang mana karena bentuk negara kesatuan, kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang kemudian dipilih oleh rakyat ya. Ini adalah sekelumit terkait dengan negara. Sekiranya itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.